itu kaca aku itu langsung terbuka sendiri, brak, kemudian tertutup lagi, brak, dan itu berulang-ulang, brak 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 seperti itu. Dan seketika itu juga Pak Atik itu kayak dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan selamat malam kepada semua sahabat-sahabat malam dimanapun Anda berada. Alhamdulillah akhirnya malam ini kembali saya bisa hadir menjumpai sahabat-sahabat semua dari lokasi yang berbeda seperti biasanya ya. Di malam ini saya akan membawakan sebuah cerita misteri, dimana cerita ini adalah dari sahabat atau teman baik saya sendiri, sepasang suami istri, kita sebut saja namanya Mas Iwan ya, sama istrinya gitu ya. Jadi Mas Iwan ini bekerja di kawasan industri di daerah Tangerang, dimana di tempatnya bekerja ini beliau berdua, Mas Iwan berdua ini dikasih tempat tinggal atau asrama atau bisa dibilang mes karyawan gitu ya, dimana mes karyawan ini hanya diberikan kepada karyawan yang suami istri atau karyawan yang sudah berkeluarga. Mesnya ini cukup luas gitu ya, terbagi beberapa petak-petak kamar-kamar. Namun demikian jarang sekali karyawan yang mau memanfaatkan atau mengambil mes gitu ya, dengan alasan berbagai macam. Tapi yang paling umum mereka sebutkan itu alasannya adalah mesnya itu terlalu angker gitu ya bagi mereka. Jadi sehingga sedikit sekali dari di antara sekitar 40 kamar mes itu untuk keluarga itu hanya ada 7 kamar yang terisi, sisanya banyak yang kosong. Dan kebetulan dari ke-7 kamar yang terisi itu bertetanggaan, dan mereka semua itu suaminya bekerja di tempat yang sama dan shiftnya pun sama. Jadi mereka itu terbagi dalam 3 shift gitu ya, shift pagi, shift sore, dan shift malam. Nah, di satu hari di shift malam itu, shift malam suaminya mereka yang tinggal di mes ini pada bekerja semua, dan hanya para istri yang ada di kamarnya masing-masing atau di mesnya masing-masing. Nah, termasuk istrinya Mas Iwan ini yang sebut saja namanya Mbak Ati gitu ya. Nah, si Mbak Ati ini punya 1 anak umur sekitar 3 tahun lebih gitu, cowok. Nah, suatu hari, suatu malam gitu, setelah kemungkinan ba'da maghrib, anaknya ini tiba-tiba ngomong sendiri, bicara sendiri, ketawa-ketawa sendiri. Itu membuat Mbak Ati ini kaget, campur bingung, dan tanyalah kepada si anak ini. Ditanya, "Dedek," sebut aja namanya Adi, "Dedek Adi kenapa, ngomong sama siapa?" Nah, si Adi ini langsung nunjuk ke pintu depan, pintu kamar. Itu temannya ayah, si Om gitu. "Om siapa? Nggak ada siapa-siapa," kata namanya seperti itu. "Itu ada kok si Om, setiap hari ada, tapi di situ terus." Itu jawaban si Dedek Adi ini seperti itu. Dan itu membuat Mbak Ati ini kaget, campur merinding gitu, takut. Akhirnya digendonglah, dipeluk si anaknya ini, kemudian diajak
naik ke tempat tidur atau ke kasur, karena mereka itu mesnya hanya satu kamar ya. Jadi begitu buka pintu masuk udah langsung kasur lantai seperti itu, dan hanya minim lah perabotan karena memang tempatnya yang terbatas gitu. Dan di kamar itu jendelanya itu kaca nako, setiap pintu sampingnya itu ada jendela yang jendelanya itu kaca nako. Dan kamarnya Mbak Ati ini dan Mas Iwan ini kebetulan itu kaca nakonya itu sudah macet, jendela kaca nakonya sudah macet, sudah bertahun-tahun tidak pernah bisa dibuka. Bahkan sebelum mereka menempati di situ, itu handle buat buka tutup kaca nakonya itu sudah berkarat sekali, sudah mati. Nah, setelah beberapa lama dari si Dedek mengatakan kalau ada om temennya ayahnya gitu, kemudian diangkat dibawa ke kasur dan berusaha untuk dibubuin gitu, ditidurkan gitu, si Dedek ini bangun lagi dan bilang sama ibunya, mah itu om di dekat jendela lagi bercandain Dedek. Sudah tuh mamanya tuh Mbak Ati itu makin, mana sih Dek, nggak ada siapa-siapa gitu, udah bubuk, jangan yang enggak aja gitu. Akhirnya bener kok mah gitu jawabnya si Dedek. Belum ada 1 menit dari si Dedek Adi ini menjawab, bilang sama mamanya, bener kok mah, itu kaca naku itu langsung terbuka sendiri, brak, kemudian tertutup lagi, brak, dan itu berulang-ulang, brak seperti itu. Dan seketika itu juga Mbak Ati itu keringat dingin, ketakutan, dan baca ayat suci yang dia bisa, mohon perlindungan sama Tuhan. Dan bukan hanya sampai di situ, TV tiba-tiba nyala sendiri. Di tengah situasi yang tegang seperti itu, ketakutan, pengen lari tapi nggak bisa, tiba-tiba TV nyala sendiri. Dan bukan cuma nyala, yang tadinya TV itu mati ya, dalam keadaan mati, tapi masih tercolok, listriknya masih tercolok, jadi seperti ada yang mencet remote-nya seperti itu. Setelah TV nyala, TV itu bisa pindah-pindah channel sendiri berkali-kali. Akhirnya Mbak Ati dengan segala sisa-sisa keberanian dan kekuatannya, dia gendong anaknya, dia berjalan keluar ke luar kamarnya, dan dia ketok tetangga sebelahnya sampai berkali-kali dia ngetok. Dan anehnya tetangganya itu nggak ada satupun yang keluar, nggak ada yang mendengar ketokan dari Mbak Ati, karena bukan hanya 1 pintu yang diketok Mbak Ati, ada 1 sampai 4 pintu ke samping-sampingnya ini yang diketok. Tidak ada satupun yang mendengar dan tidak ada satupun yang keluar. Di saat seperti itu gitu, karena minimnya pencahayaan di bangunan mes itu juga, si Dedek Adi itu malah ketawa-ketawa itu, bu, ma itu om masih ketawa aja. Akhirnya si Ati ini lari ke depan sambil menggendong anaknya dengan pokoknya sudah gak mikir, yang penting dia tinggal di tempat itu. Akhirnya dia keluar menuju ke jalan raya begitu ya. Dia akhirnya ngajak anaknya masuk ke salah satu tempat perbelanjaan gitu, untuk beliin jajan anaknya, dan dia tidak mau pulang sebelum jam 10 malam, karena suaminya itu pulang kerja jam 10 malam. Jadi dia akan tunggu suaminya di depan gang menuju ke mes tempat tinggalnya. Nah, akhirnya dari sekitar jam menuju isak tadi sampai dengan jam 10 itu Mbak Ati benar-benar nggak berani masuk ke mesnya lagi. Sampailah jam 10
suaminya pulang dicegat sama Mbak Atik dan anaknya di depan gang itu menuju mesnya. Kemudian Mbak Atik bonceng motor karena suaminya itu bawa motor ya saja masuk ke dalam. Dan sampailah mereka di parkiran motor, dan begitu nyampe di parkiran motor si Dede Adino ngomong lagi, "Om, dada Om." Seketika itu juga Mbak Atik, "Apa sih Dek, apa dada sama siapa?" Gitu. "Itu Om." Nah, ketika akhirnya mereka bertiga masuk rumah dan Mbak Atik menceritakanlah semua kepada Mas Iwan suaminya, dan Mas Iwan menanggapinya itu, bagi Mbak Atik tanggapan Mas Iwan itu malah kayak menyepelekan gitu, dingin gitu, nggak menanggapi dengan serius. Kalau itu mah halusinasimu atau ya begitulah. Jadi Mas Iwan itu intinya tidak merespon atau tidak mempercayai cerita anaknya yang bisa yang ngobrol sendiri, yang mengatakan ada om, temannya ayah dan sebagainya gitu. Dan Mbak Atik pun menceritakan kalau TV yang nyala sendiri, bahkan pindah-pindah channel sendiri. Kemudian kaca naku dan bekas kacanya itu, kaca naku itu terbuka tertutup, itu pun dikasih unjuk sama Mbak Atik ke Mas Iwan. Tapi lagi-lagi Mas Iwan hanya ya nyengir begitu aja, cuman mesem begitu saja, tidak menanggapi sama sekali. Nah, akhirnya itu pun berlalu 2-3 malam kemudian terjadi lagi hal yang hampir sama kata dia, bahwa anaknya ngomong sendiri, anaknya ketawa sendiri, bahkan bilang sama nanti mau dikasih jajan sama si om itu. Akhirnya ditanya sama Mbak Atik, si ciri-ciri omnya itu seperti apa? Katanya tinggi, hitam gitu, pakai bajunya hitam, celananya hitam seperti itu, tapi mukanya nggak kelihatan gitu, hanya kalau ketawa kedengaran suaranya. Anak itu cerita seperti itu. Dan Mbak Atik ini sempat nanya sama tetangga-tetangganya di siang harinya gitu, di siang harinya itu Mbak Atik nanya ya, kenapa semua kemarin habis maghrib itu digedor nggak ada yang keluar, dan mereka semua jawabannya itu sama, nggak ada, mereka tuh nggak mendengar ketokan pintu, apalagi gedoran pintu, mereka tidak mendengar sama sekali, dan mereka tidak merasa ada yang mengetok pintu mereka. Jadi Mbak Atik itu kebingungan bahwa dia tuh benar-benar ngetok pintu itu keras gitu, bahkan bisa dibilang menggedor karena ketakutan, tadinya mau numpang disitulah sambil nungguin suami mereka pada pulang gitu. Jadi tapi di antara keempat kamar itu tidak satu pun yang merespon, dan ternyata mereka juga tidak mendengar kalau Mbak Atik itu mengetok pintu atau bisa dibilang sampai menggedor pintu. Nah, kemudian suatu hari lagi, suatu malam lagi yang Mas Iwan ini dalam keadaan shift malam lagi, itu si laki-laki Dede Adi ini bilang ke mamanya, "Ma, itu Om." Nah, mendengar kata-kata anaknya itu, laki-laki Mbak Atik langsung peluk anaknya gendong, "Sudah, jangan ditanggapi." Terus si Adi dengan polosnya, "Kenapa Ma, kok Adi nggak boleh ngomong sama Om? Om tuh tadi bilang katanya Om temennya ayah mau diajak sama Om pergi kemana?" Kata mamanya, "Nggak tahu, Om cuma menunjuk ke sana," seperti itu. Jadi Adi ini menunjuk arah yang ditunjuk Om dalam pembicaraan itu. Katanya ayahnya mau diajak ke sana. Nah, kemudian kejadian di malam itu, di sore habis, pokoknya kata Mbak Atik